فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ayat yang ke-151 dari surat Al-An'am. Baca Ivan. Qalqalahnya. Wassoh, shotnya di tasdid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Qul ta'alau, katakan wahai Nabi kepada orang-orang musyrikin yang suka mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan. Bilang ke mereka, ta'alau, kemari kalian. Atlu ma harrama rabbukum alaikum. Saya akan bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian kepada kalian. Saya akan beritahu kalian apa saja yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala atas diri kalian, walaupun konteksnya kepada orang musyrikin. Ini juga larangan bagi umat ini. Walaupun ini pembicaraannya diarahkan kepada orang musyrikin, namun ini juga mencakup umat ini. Nah, yang pertama, alla tusyriku bihi syai'a. Jangan kalian menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Siapapun itu. Karena syai'an di situ adalah bentuknya nakirah. Enggak pakai al. Dan dia dalam konteks larangan. Ya kan? Dalam konteks larangan. Kalau ada kata yang nakirah, enggak pakai al, atau enggak dimudhafkan kepada yang ma'rifat, maka dia memberikan faedah umum. Maka dia memberikan faedah umum. Mencakup menyekutukan Allah dengan apa saja. Dengan malakun muqarrab atau nabiyyun mursal, dengan malaikat yang didekatkan, yang dekat di sisi Allah, atau dengan nabi yang diutus sekalipun. Fadlan an ghairihi. Apalagi dengan yang selain keduanya. Para ulama sering mencontohkan dengan dua itu. Tidak dengan malaikat, tidak pula dengan nabi. Sini alih-alih. Nah, diisi yang kosong. Karena keduanya adalah makhluk yang memiliki kedudukan yang tinggi. Malaikat dan nabi. Kalau Allah tidak boleh disekutukan dengan keduanya, maka yang selain keduanya
jelas lebih lagi tidak boleh. Karena jelas yang lainnya di bawah malaikat dan nabi. Paham ya? Kenapa para ulama mencontohkan dengan dua ini? La malakun muqarrab wala nabiyyun mursal. Tidak boleh disekutukan dengan malaikat, tidak pula dengan nabi. Supaya masuk yang lainnya yang di bawah keduanya. Kalau dengan makhluk sehebat malaikat dan nabi saja tidak boleh dijadikan sekutu bagi Allah, apalagi yang di bawahnya malaikat dan nabi. Paham maksudnya ya? Nah, ini larangan yang pertama. Alla tusyriku bihi syai'ah wa bil walidaini ihsana. Kemudian yang kedua, wasiat Allah Subhanahu wa taala adalah wasiat yang paling penting setelah hak Allah Subhanahu wa taala. Setelah hak Allah yang paling penting adalah hak orang tua. Hak orang tua kalian untuk berbuat baik kepada mereka. Wabil walidaini ihsan, dan kepada orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Dan di sini disebutkan harus ada ihsan yang diberikan kepada kedua orang tua. Sehingga tidak cukup hanya sekedar tidak menyakiti. Tidak cukup hanya sekedar tidak menyakiti. Tapi juga tidak mendatangkan ihsan kepada mereka. Itu nggak cukup. Yang diwajibkan atas kita adalah mendatangkan ihsan kepada mereka. Dan sudah tentu jelas bahwasanya maksudnya adalah tanpa menyakiti mereka. Wala fala taqul lahuma uffin wala tanharhuma. Jangan katakan kepada mereka jangan pula bentak keduanya. Sehingga yang diminta oleh Allah dari kita para anak-anak ini adalah bukan hanya sekedar tidak menyakiti orang tua, tetapi juga Pak Lutfi. Tetapi juga Pak Lutfi, Habib. Tapi juga ada berbuat baiknya. Ada sesuatu kebaikan yang kita berikan kepada mereka. Kan itu kan dua hal. Kita wajib tidak menyakiti mereka, dan kita wajib mendatangkan kebaikan. Yang diminta bukan hanya sekedar tidak menyakiti mereka, tapi yang diminta oleh Allah adalah mendatangkan dan memberikan ihsan kepada mereka. Makanya ayatnya bukan la tu'zu, jangan sakiti orang tua kalian. Enggak seperti itu ayatnya. Ayatnya wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua maka berbuat baiklah kalian. Ini yang kedua. Yang ketiga, wala taqtulu auladakum min imlaq. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab kefakiran. Dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian dengan sebab imlaq. Imlaq itu al-faqr, kefakiran. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Dia membunuh anaknya karena takut miskin. Ini mencakup laki-laki dan perempuan. Untuk anak perempuan ada tambahan. Selain karena takut miskin, juga karena takut malu. Malu mendapatkan anak perempuan. Sehingga ini alasan orang-orang jahiliyah membunuh anak-anak mereka. Yang disebutkan di sini dikarenakan mereka miskin. Karena mereka miskin, supaya tidak menambah tanggungan makannya, maka dibunuh. Mau laki-laki, mau perempuan. Nah, maka kalian jangan lakukan apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah tersebut berupa membunuh anak-anak mereka. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang memberi rezeki kalian dan mereka. Dan anak-anak kalian
itu juga kami yang ngasih rezeki. Jadi orang tua jangan membayangkan bahwasanya rezekinya anak itu di tangan orang tua. Sehingga kalau makin banyak anaknya, makin berat tanggungannya. Ini nggak boleh. Keyakinan seperti ini adalah keyakinan orang-orang musyrikin. Mereka membunuh anak mereka karena takut nggak bisa ngasih makannya. Makanya Allah bantah keyakinan seperti itu. Nahnu narzukukum, kami yang ngasih rezeki kalian, wahai para orang tua. Dan kami juga yang memberi rezeki siapa? Mereka, yaitu anak-anak. Kalian dan anak-anak kalian yang ngasih rezeki sama kami. Rezeki anak-anak kalian bukan kalian yang memberinya, tetap kami. Nah, dan di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan rezekinya orang tua. Di sini Allah Subhanahu wa taala memulai dengan rezeki orang tua, baru setelahnya rezeki anak. Kenapa? Li'annal faqra hasilun wa waqi'un. Karena kefakiran ini telah terjadi. Sehingga jangan membunuh anak-anak kalian karena kalian saat itu sedang apa? Miskin. Paham? Nah, di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala membalik. Dalam ayat yang lain kata Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum. Janganlah kalian membunuh anak-anak kalian khasyata imlaq, karena takut miskin. Sudah terjadi atau belum? Belum. Takut miskin. Sekarang masih lapang. Tapi enggak. Tapi dia bunuh anaknya takut nanti di kemudian hari jadi beban dia. Walaupun sekarang dia masih apa ini? Masih lapang rezekinya. Tapi dia takut di kemudian hari. Makanya setelahnya Allah membantahnya kebalik. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang ngasih mereka rezeki. Disebutkan duluan rezeki siapa? Anak. Karena dia saat itu nggak mengkhawatirkan rezeki siapa? Dia. Yang dia khawatirkan siapa ini? Si anak. Karena saat itu dia lagi apa ini? Lapang. Makanya Allah bantah dengan Allah sebutkan rezeki siapa dulu? Si anak. Sementara dalam ayat kita, yang duluan disebutkan rezeki siapa? Mana ayatnya? Tengok ayatnya. Mana? Tengok ayat yang sedang dibaca, Lutfi. Biar bisa diikuti, Lutfi. Tengok ayat yang 151. Dari tadi Anda baca pelan-pelan ayatnya itu, biar dipahami. Baca terjemahannya, baca. Rezekinya siapa? Duluan. Yang di sini, rezeki siapa duluan disebutkan, Ivan? Orang tua. Kenapa? Karena kefakirannya sudah terjadi. Ini sudah ada sekarang. Makanya yang ditenangkan dulu siapa? Orang tua. Nahnu narzuqukum. Kami yang ngasih kalian rezeki. Kefakiran kalian sekarang, ini Allah yang ngasih rezekinya nanti. Sudah, nggak usah khawatir. Lah di ayat yang lain, kadang mereka membunuhnya bukan hanya karena sudah miskin, tapi takut nanti apa? Miskin. Takut nanti miskin. Udah miskin sekarang? Belum. Makanya yang ditenangkan rezeki siapa? Anak. Kami yang ngasih rezeki mereka. Dan kalian juga. Udah, nggak usah khawatir tentang rezekinya mereka. Paham ya? Ini luar biasanya gaya bahasa siapa ini? Allah. Makanya di sini dibilang min imlaq. Di sana dalam surat Al-Isra Allah bilang khasyatal imlaq. Takut miskin. Kalau di sini karena miskin. Beda ya? Sehingga dua-duanya terlarang. Mau membunuh anak karena sekarang sedang miskin, atau membunuh anak karena nanti takut apa? Miskin. Dua-duanya terlarang. Dua-duanya nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Abbas, jangan main-main tuh. Ngapain itu? Hah? Itu ngapain tangannya tuh? Main spidol? Hah? Iya, itu simpan itu. Didengarkan. Simpan, taruh tempatnya. Sudah? Ini larangan yang keberapa ini, Azam? Loh. Abgar, yang keberapa ini sudah? Yang ketiga, yang pertama apa? Menyekutukan Allah
Yang kedua, dicatat itu wasiat Allah kepada para hamba. Yang pertama, jangan menyekutukannya dengan suatu apapun. Yang kedua, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga, jangan membunuh anak-anak kalian karena miskin. Nah, yang sini karena miskin. Jadi yang lain baru karena takut miskin. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih kalian rezeki dan mereka. Nah, sehingga jangan tidak mau nambah anak karena takut apa? Miskin. Ini nggak boleh juga. Walaupun kita tidak membunuh, tapi dari sisi keyakinan kita menyerupai orang-orang musyrikin. Paham ya? Bagi para orang tua, jangan alasan untuk tidak nambah anaknya karena takut apa? Miskin. Ini nggak boleh. Kalau alasannya karena itu, belum mapan ekonominya, nanti nggak bisa ngasih nafkahnya dan yang lain-lainnya, maka keyakinan kita itu ketika memutuskan tidak menambah anak, ini sama dengan keyakinannya orang-orang musyrikin. Hanya saja mereka lebih parah karena mereka membunuhnya. Nah, tapi dari sisi keyakinan sama. Nah, kemudian yang berikutnya, wala taqrabul fawahisha. Dan janganlah kalian mendekati perbuatan keji. Dari zina maupun yang semisalnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah dalam ayat yang lain. Wala taqrabuz zina. Dan janganlah kalian mendekati zina. Khusus untuk fawahish ini ya, Pak. Perbuatan-perbuatan yang keji, yang besar dosanya, Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat taqrabu. Jangan kalian mendekati. Artinya perkara-perkara yang belum sampai ke sana, tapi akan mengantarkan ke sana, itu pun dilarang. Sehingga yang dilarang bukan hanya perbuatan kejinya saja, bukan hanya zinanya saja contoh. Tapi semua perantara yang mengantarkan kepada zina. Karena disuruh jangan mendekat. Bukan disuruh jangan lakukan. Beda ya. Nah, jangan mendekati artinya walaupun belum melakukannya, mendekat pun apa? Jangan. Sehingga orang nggak bisa bilang, aku kan nggak melakukan. Tapi kamu mendekatinya. Makanya kemarin kita baca dalam Riyadhus Shalihin tentang zina. Ada banyak hal yang bisa berzina. Mata berzina, lisan berzina, kaki berzina, tangan berzina. Karena semuanya akan mengantarkan kepada zina yang sesungguhnya, yaitu dengan kemaluan. Nah, makanya ayatnya la taqrabul fawahisya, jangan dekati perbuatan-perbuatan keji. Nah, wala taqrabul fawahisya, dan janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan keji, ma zahara minha wa ma batan, yang nampak maupun yang tidak tampak. Nah, baik yang terang-terangan maupun yang tidak tampak. Wala taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, dan janganlah kalian membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan kebenaran. Ada alasannya kamu membunuhnya. Seperti apa? Qisas. Nah, seperti apa? Zina. Nah, kemudian zina bagi yang sudah muhsan dirajam bil haq. Kemudian penyihir, kemudian apa? Murtad. Nah, keluar dari Islam, man baddala dinahu faqtuluh, barang siapa yang keluar dari agamanya, mengganti agamanya, maka bunuhlah. Nah, la yahilu damrin muslim illa bihda. Nah, an-nafsu bin nafs, jiwa dengan jiwa, apa ini? Qisas. Nah, an-nafsu bin nafs wa
Yang kedua apa? Hah? La yahillu damu imri'in muslimin illa bi ihda salas. As-sayyibuz zani, dan penzina yang sudah apa ini? Menikah. Nah, wa tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah. Dan orang yang keluar dari jamaah kaum muslimin, yaitu dia murtad. Masuk ke dalamnya juga nanti tambahannya tukang sihir. Nah, nah, zalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itu adalah perkara-perkara yang Allah wasiatkan kepada kalian agar kalian mau memahaminya. Berapa sini dalam ayat ini? 5. Yang pertama syirik, yang kedua berbuat baik kepada orang tua, yang ketiga jangan membunuh anak karena takut miskin, karena miskin, yang keempat jangan mendekati perbuatan keji yang terang-terangan maupun yang sembunyi-sembunyi, dan jangan membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ada 5. Kita baca keterangannya sedikit. Qala Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, yaqulu ta'ala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, qul, katakan wahai nabi, lihaula illadzina harramu ma ahallallah, kepada orang-orang yang suka mengharam-haramkan apa yang Allah halalkan kemarin itu. Kan mereka banyak mengharam-haramkan. Ini loh aslinya yang Allah haramkan, dikasih tahu oleh Allah. Nah, setelah kemarin Allah bantah mereka dari sisi binatang secara khusus, ya kan? Nah, ta'ala atlu ma harrama rabbukum alaikum. Kemari kalian, aku bacakan kepada kalian apa yang diharamkan Rabb kalian atas kalian. Tahriman aman syamilan likulli ahad. Dengan pengharaman yang bersifat umum yang mencakup setiap orang. Artinya ini bukan hanya untuk kalian wahai orang musyrikin. Larangan-larangan ini adalah bersifat umum untuk kalian dan juga untuk kami. Untuk siapapun ini semuanya terlarang. Walaupun konteks pembicaranya kepada siapa? Orang musyrikin. Nah, muhtawiyan ala sairil muharramat, yang mencakup segala sesuatu yang diharamkan, minal ma'akili wal masyaribi wal aqwali wal af'al, dari makanan, minuman, ucapan dan juga perbuatan. Yang pertama, Allah tusyriku bihi syai'ah, janganlah kalian menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Aila qalilan wala katsira, tidak banyak tidak sedikit. Wa haqiqatu syirki billahi, ini di garis bawahi, dan hakikat kesyirikan kepada Allah adalah, ini definisi syirik yang disebutkan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullahu ta'ala. Dan hakikat kesyirikan kepada Allah adalah an ya'budal makhluk kama ya'budallah. Ini singkat. Seorang makhluk beribadah seperti dia beribadah kepada Allah. Dia beribadah kepada sesuatu seperti dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia berikan kepada Allah sama dengan yang dia berikan kepada makhluk. Nah, an ya'budal makhluqa kama ya'budallah. Dia mengibadahi makhluk seperti dia mengibadahi Allah. Ini definisi bagus ya, Pak. Nanti dengan ini kita akan bisa mengeluarkan perbuatan-perbuatan hati dan membedakan antara mana yang syirik dengan yang tidak syirik, amalan-amalan hati. Ini kan sulit untuk dibedakan. Seperti contohnya rasa harap, ya kan? Rasa takut. Disebutkan di sana ada yang syirik, ada yang tidak syirik, ya kan? Takut kepada selain Allah ada yang boleh? Ada, seperti takut pada binatang buas, api, atau segala sesuatu yang membahayakan. Boleh takut? Boleh. Takut apa namanya? Tobi'i, boleh. Nah, ternyata di sisi lain Allah juga melarang kita untuk jangan takut kepada selain Allah. Wala takhafuni wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan kalian takut pada mereka, takutlah kepada aku saja. Nah, ini bagaimana? Takut yang diberikan kepada siapa ini? Makhluk itu tidak boleh sama dengan takut yang diberikan kepada siapa? Kepada Allah. Takut yang syirik yang bagaimana? Yang kalau diberikan kepada apa yang dia berikan kepada makhluk sama dengan yang dia berikan kepada siapa? Allah. Walaupun tadi itu binatang buas, walaupun tidak di jin, ada yang lain-lainnya, kalau ditakuti sama seperti dia menakuti siapa ini? Allah SWT, maka pelaku itu terjatuh dalam apa ini? Syirik. Paham ya?
Ini rumus yang bagus yang dikasih oleh beliau rahimahullahu taala. Mencinta juga. Boleh mencintai selain Allah? Boleh. Iya kan? Hal-hal yang bersifat tabiat, mencintai orang tua, mencintai istri, mencintai anak dan lain-lain, mencintai harta segala macamnya. Boleh. Boleh. Lah katanya cinta harus diberikan kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita baru terjatuh dalam kesyirikan kalau mencintainya. Mencintai yang selain Allah ini seperti kita mencintai siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini baru terjadi dalam apa? Kesyirikan. Ini definisi bagus dari Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullahu taala. An ya'budal makhluk kama ya'budullah. Dia mengibadahi makhluk seperti mengibadahi siapa? Baik ibadah zahirah maupun ibadah apa? Batinah. Baik ibadah yang nampak maupun ibadah yang enggak. Paham sampai sini ya? Nah. Seseorang mengibadahi makhluk seperti dia mengibadahi Allah. Au yu'azzima kama yu'azzimullah. Atau dia mengagungkannya seperti mengagungkan Allah. Au yasrifa lahu naw'un min khasa'isir rububiyyati wal uluhiyah. Banyak definisi yang beliau sebutkan. Terserah mau pilih yang mana. Atau memberikan kepadanya satu jenis dari kekhususan rububiyah dan uluhiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Menurunkan hujan. Menurunkan hujan ini rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya Allah yang megang haknya menurunkan hujan. Kalau kita yakini ada yang menurunkan hujan selain Allah Subhanahu wa taala, maka kita terjatuh dalam apa ini? Kesyirikan. Pemberian rezeki, menghidupkan, mematikan. Ini semua rububiyahnya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini kita berikan kepada selain Allah, kita yakini pada selain Allah, maka kita terjatuh dalam apa ini? Kesyirikan. Mengetahui hal yang gaib. Rububiyah siapa? Rububiyah Allah. Kalau kita yakini ada yang lain yang mengetahui ilmu gaib, maka itu kita terjatuh dalam apa? Syirik. Sehingga definisi beliau ini bagus. Nah. Wa idza tarakal abdu asyirka kullahu, jika seorang hamba meninggalkan kesyirikan semuanya, tara muwahhidan mukhlishan lillahi fi jami'i ahwalihi, dia menjadi seorang ahli tauhid yang ikhlas hanya kepada Allah dalam segala keadaannya. Fahadha haqqullahi ala ibadihi, maka ini adalah haknya Allah atas para hambanya, an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a, agar mereka mengibadahinya dan tidak menyekutukannya dengan suatu apapun. Harus dua. Sama seperti kayak orang tua. Harus dua. Harus diberikan ibadah kepada Allah dan tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Kalau dia beribadah kepada Allah, tapi dia juga beribadah kepada selain Allah, cukup ini? Tidak. Karena yang diminta dua. Nah, dia tidak beribadah kepada selain Allah, tapi juga tidak beribadah kepada Allah. Cukup? Tidak juga. Sehingga harus berapa? Dua. Beribadahnya kepada Allah dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Artinya ibadahnya hanya kepada Allah. Ini baru dikatakan muwahhid. Baru dikatakan ahli tauhid. Tsumma bada'a bi'akadi al-huquqi ba'da haqqi. Kemudian Allah lanjutkan dengan hak yang paling kuat setelah haknya Allah Subhanahu wa taala. Faqala, kata Allah Subhanahu wa taala, wa bil walidaini ihsana, dan kepada orang tua maka berbuat baiklah kalian. Sehingga ini jangan dianggap remeh. Bagi kalian yang masih punya orang tua, tolong ini jangan dianggap remeh. Lihat dalam ayat ini. Ini catat ayat ini, hafal baik-baik. Allah Subhanahu wa taala menggandengkan hak bapak dan ibu kalian dengan haknya Allah Subhanahu wa taala. Allah gandengkan. Allah sebutkan samping-sampingan. Setelah Allah sebutkan hak dirinya, apa tadi hak dirinya? La tusyriku bihi syai'a, jangan sekutukan dia dengan suatu apapun. Allah sebutkan setelahnya pas persis, nggak ada pemisahnya. Hak siapa ini? Orang tua kalian. Hak orang tua kalian ini hak yang paling besar setelah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Langsung sampai sini ya. Lihat bagaimana Allah menggandengkan. Lihat penyebutannya saja di samping penyebutan siapa, Abbas? Satria sini, Satria. Pindah Satria. Geser Satria. Sini. Samping belakang Akbar. Setelah haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Setelah menyebutkan haknya Allah, Allah gandengkan setelahnya haknya siapa? Orang tua. Ini luar biasa ya. Allah dekatkan penyebutan orang tua kita dengan penyebutan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nomor 2 dia. Belum ada manusia yang lainnya. Nah. Minal aqwalil karimah,
al-hasanah, berupa ucapan-ucapan yang mulia yang baik, wal af'al al-jamilah al-mustahsanah, dan perbuatan-perbuatan yang indah yang dianggap baik. Aqulu qaulin wa fi'lin yahsulu bihi manfaatun lil walidaini aw sururun lahuma. Rumusnya apa? Setiap ucapan dan perbuatan. Apa makna ihsan? Ini bagus ya, ikhwan. Agar kita punya kesimpulan apa arti ihsan yang harus diberikan kepada orang tua itu. Ini rumusnya. Kullu qaulin, setiap ucapan, wa fi'lin, dan perbuatan, yahsulu bihi manfaatun, terhasilkan dengannya manfaat, lil walidain, bagi kedua orang tua. Orang tua dapat manfaat dari ucapan kita. Orang tua dapat manfaat dari perbuatannya kita. Gitu. Setiap ucapan dan perbuatan yang muncul dengannya atau darinya manfaat bagi kedua orang tua. Au sururun lahuma, atau rasa senang pada keduanya. Nengok kamu sholat, nengok kamu ngafal Quran, nengok kamu belajar dengan rajin di pondok. Senang dia? Senang. Kalau itu membuat dia senang, maka itu termasuk apa ini? Ihsan. Ini luar biasa ya. Sehingga nggak usah dibatasi apa itu ihsan. Nggak harus kamu dengan ngomong langsung atau berbuat langsung. Pokoknya segala ucapan dan segala perbuatan yang mendatangkan manfaat dan rasa senang bagi siapa ini? Kedua orang tua. Kalau orang tuanya datang atau kalau mau pulang, disalam orang tuanya, dicium. Nah, paham ya? Cium tangan. Nyium tangan bukan kasih pipi. Nah, ngasih jidat. La ilaha illallah. Disuruh cium tangannya pakai apa ini? Pakai mulutmu loh, kayak kamu. Paham ya? Nah, ini kasih pipi. Apa salam kayak gini? Betul ya, Pak? Masa salam? Assalamualaikum, Mak. Iya, Mak. La ilaha illallah. Yang lebih parah ke mana? Kening. Nah, ini sujud surah. Sujud kecil ini. Nah, nggak boleh. Kening ini hanya boleh dipakai ibadah untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Disuruh cium pakai apa? Pakai bibir, cium tangannya. Cium keningnya. Ini boleh, kenapa? Rasulullah SAW dicium keningnya setelah dia wafat oleh siapa ini? Oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Ketika Abu Bakar datang, maka kemudian Rasul dibuka oleh Abu Bakar dan dicium keningnya. Ma baina ainai, yang di antara dua matanya. Boleh. Paham ya? Jadi kayak gitu sama orang tua. Jangan perlakukan sama kayak kawanmu. Nah, ada yang salam kayak gini aja. La ilaha illallah, sama orang tua sama kayak kawannya. Assalamualaikum Pak. Kamu ini siapanya? Macam kawanmu aja. Dicium. Paham ya? Nah. Sehingga ini definisi dari apa? Ihsan. Wabil walidaini ihsana. Apa yang harus diberikan kepada orang tua tadi? Azam. Udah teriak-teriak. Azri, setiap ucapan dan perbuatan yang menghasilkan manfaat untuk kedua orang tua atau membuat senang keduanya. Itu luar biasa definisi. Sehingga tahu ini pengertian ihsan yang di dalam ayat itu. Wabil walidaini ihsana. Nah, ini yang harus kamu berikan, yang harus kamu lakukan. Kasih manfaat untuk dia, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Bikin senang dia. Nah. Fa inna dzalika minal ihsan, maka sesungguhnya itu adalah termasuk dari ihsan. Wa idza wujida ihsan intafa al-uquq. Kalau sudah terdapatkan ihsan, maka pasti akan apa ini? Terhilangkan apa? Kedurhakaan. Ini sudah satu paket. Nah, kalau sudah ini yang kamu lakukan, maka kamu pasti selamat dari apa? Uquq, dari kedurhakaan. Nah, ini cara menyelamatkan diri kita dari kedurhakaan kepada orang tua. Dengan cara melakukan atau mengucapkan sesuatu yang datang manfaat untuk dia atau kesenangan untuk dia. Wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian min dzukurin wa inas, baik dari laki-laki maupun anak perempuan umum. Sehingga orang-orang jahiliyah itu tidak hanya membunuh anak perempuan saja, itu iya. Tapi juga mereka membunuh anak laki-laki. Nah, sini.
Sini, ambil itu, ambil. 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 Min imlakin, karena miskin, ai bisa babil fakri, dengan sebab kefakiran, wa dhiqikum min rizqihim, dan dengan sebab kesempitan kalian dari rezeki. Kama kana dzalika mawjudan fil jahiliyatil qasiyatil zalimah, sebagaimana itu terdapat di masa jahiliyah yang kaku, yang zalim. Qasiyah itu yang kaku, yang keras hatinya. Masa sama anak sendiri pun sanggup apa ini? Membunuh. Sementara kita orang tua saja kalau ada anaknya gigit nyamuk aja pun apa ini? Dihilangkan. Nyamuk itu padahal paling seberapa lah menyakitinya. Itu aja orang tua dikasih kelambu, dibedong, sebelumnya dikasih apa? Minyak telon lagi. Wih. Bahkan kalau dapat nyamuk, nampak nyamuk gigit anaknya, itu dendamnya luar biasa. Dendam kesumat pun tandai nyamuknya itu. Mana dapat? Itu wah, puasnya luar biasa. Kenapa? Ini yang gigit siapa? Yang gigit anakku. Wah, iya kan? Dikasih kelambu. Nah. Kayak makanan. Kasih apa? Kasih tudung saji. Tudung saji biar nggak kasih lalat ya. Nggak kena lalat. Kasih biar nggak kasih kena lalat. Biar nggak kena nyamuk kamu itu. Kok bisa-bisanya orang jahiliyah ini malah dia dibunuh? La ilaha illallah. Kok bisa gitu? Nah. Waidakan, makanya dibilang qasiyah. Yang apa ini? Keras hati. Gitu. Artinya ini qasi. Keras. Wa idza kanu manhiyina an qatlihim fi hadzal hal wa hum auladuhum, maka kalau mereka dilarang untuk membunuh anak-anak mereka dalam keadaan seperti itu, padahal mereka adalah anak-anak mereka, fanahyu man qatlihim li ghairi mujibin aw qatli auladi ghairihi min babi aula wahra, maka kalau begitu membunuh anak mereka dalam selain keadaan ini keadaan apa? Keadaan miskin. Maka selain keadaan miskin lebih-lebih lagi nggak boleh. Atau membunuh anak orang lain, anak mereka saja tidak boleh, apalagi anaknya, Pak. Kalau anak sendiri kan artinya dia yang membuatnya, dia yang memberikan kehidupan kepada siapa ini? Anak itu aja nggak boleh dia membunuhnya, apalagi anak yang dia nggak ada ikut campur dalam memberikan apanya? Kehidupannya. Sehingga lebih-lebih lagi dilarang. Sehingga jangan pahami kata firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu auladakum, larangannya hanya untuk membunuh anak sendiri. Paham ya? Nah, dan juga larangannya jangan dipahami hanya ketika kondisi apa ini? Miskin saja, kondisi lapang juga tidak boleh. Kondisi miskin ada mengharuskan, iya kan? Kondisi miskin ada yang mengharuskan untuk dibunuh, ada faktor yang mendorongnya. Kalau nggak ada miskinnya, maka lebih-lebih lagi nggak ada faktor yang mengharuskan untuk apa ini? Dibunuh. Apa maksud beliau ya? Nah, sehingga jangan dipahami dari kalimat ayat ini yang dilarang dibunuh hanya anak sendiri, itu pun karena takut miskin. Tidak. Nah, walaupun tidak karena miskin juga nggak boleh membunuh anak. Walaupun bukan anak sendiri juga tidak boleh dibunuh. Ini kan yang dilarang anak kalian, anak sendiri. Bukan. Nah. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian dan mereka. Ai fatakafalna birizqil jami. Kami yang menanggung rezeki kalian semuanya, mau bapaknya mau anaknya. Falastumul ladzina tarzuquna auladakum, ini garis bawahi. Bukan kalian yang memberi rezeki anak-anak kalian. Ini agar kita tidak terlalu khawatir dengan masa depan anak kita. Kita kadang khawatir. Kita siapkan bahkan untuk 7 keturunan. Siapkan banyak-banyak untuk apa? Untuk mereka nggak lagi merasakan apa yang aku rasakan dulu berupa kesusahan. Nah, itu keyakinan yang batil. Paham ya? Nah, keyakinan menyiapkan rezeki masa depan untuk anak ini keyakinan yang batil. Nah, seolah-olah rezekinya mereka di tangan siapa ini? Di tangan orang tua. Nah, kamu mati dalam keadaan miskin pun mereka tetap yang nanggungnya siapa ini? Rezekinya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kamu tinggalkan pun mereka dalam keadaan kaya, tetap yang ngasih mereka rezeki siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Sehari kamu mati hilang semuanya bisa? Bisa. Sebelum kamu mati benda hilang pun bisa. Yang kamu usahakan untuk 7 keturunanmu itu. Sehingga jangan salah konsep. Nah, konsepnya adalah bagaimana yang dikatakan oleh Allah. Falastumul ladzina tarzuquna auladakum. Bukan kalian yang memberi rezeki anak-anak kalian. Bal wala anfusakum, tidak pula bahkan diri kalian pun bukan kalian yang ngasih rezeki. Ngasih rezeki diri sendiri aja nggak sanggup, kok bisa-bisanya punya keyakinan dia yang nanggung rezekinya siapa? Anak, gitu loh.
Bahkan diri kalian sendiri pun tidak. Lah nggak bisa ngasih rezeki diri sendiri, kok bisa-bisanya punya keyakinan mau ngasih rezeki siapa ini? Anak. Gitu loh. Makanya Allah bantah dengan dua kalimat ini. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami yang ngasih rezeki kalian, wahai para orang tua, dan juga rezekinya anak-anak kalian. Makanya orang-orang dulu mengatakan, banyak anak, banyak apa? Kan betul. Banyak anak, banyak apa? Rezeki. Karena masing-masing ada apanya? Rezekinya. Kalau dalam satu rumah 4 orang, maka rezeki 4 orang. Kalau di satu rumah 10 orang, rezeki berapa orang di situ? 10, karena datang anaknya bawa rezeki enggak? Bawa rezeki. Sudah ditulis sebelum lahir pun dia di dalam hidupnya sudah ditulis apanya? Rezekinya. Nah, makanya prinsipnya banyak anak, banyak apa? Rezeki. Betul. Ya betul. Betul tidak? Betul, karena masing-masingnya rezekinya ditanggung oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga jangan tertipu dengan semboyan-semboyan KB. Nah, 2 anak apa ini? Lebih baik. Nah, digeser sama orang komanya. 2 anak lebih baik. Paham? Draman bingung. 2 anak lebih baik. Gak nyambung. Bukan 2 anak lebih baik. 2 anak lebih. 2 anak lebih. Nah, lebih dari 2 anak itu baik. Gitu. Ya kan, tambah kok. Aman itu, hitung-hitung kali simpanan. Ada aja rezekinya itu. Biar makin banyak rezekinya, ya kan? Nah, kemarin di mana religian itu? Jangan kan? Yang masih jomblo aja, misinya apa di mana? Yang masih jomblo aja yang nggak punya apa-apa di pakam kayaknya. Iya kunu fuqara yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir, yang mau menikah ini fakir, Allah akan memberikan mereka apa ini? Yughni, dikasih apa? Kecukupan, bukan kayaan. Ghina itu artinya apa? Kecukupan. Yughnihimullahu min fadli. Allah akan kasih kecukupan. Nah, kalau nggak punya apa-apa itu, belum nyari makan, belum cari apa, belum punya tanggungan anak, belum tanggungan istri, baru mau apa ini? Menikah. Iya, sudah apa? Menikah. Nah, Allah sudah ngasih kecukupan. Kalau kita masih nggak merasa cukup, berarti ada yang salah di mana? Allah udah janji soalnya. Kalau kalian menikah, Allah akan kasih apa? Kok kita rasa nggak cukup, berarti yang salah bukan Allahnya. Berarti kitanya yang salah. Kok bisa nih kita rasa nggak apa? Cuma Allah udah janji, nggak mungkin salah janjinya itu. Gitu loh. Terus janjinya pasti benar. Allah akan kasih apa? Kecukupan. Nah, tinggal kitanya. Loh, ini kok bisa nggak cukup? Ini berarti ada yang salah dalam mindsetnya kita, dalam cara berpikirnya kita. Nah, sehingga ini konsepnya. Qad takafalna birizqil jami, kami yang menanggung rezeki kalian semua. Falastumul ladzina tarzuquna auladakum, bukan kalian yang ngasih rezeki anak kalian. Bal wala anfusakum, tidak pula diri kalian. Falaisa alaikum minhum dhif, maka kalian tidak akan mendapatkan dari mereka kesempitan sedikit pun. Jangan anggap jadi anak itu yang menyempitkan apa ini? Rezeki kita. Dulu punya anak 1 kok enak lapang, bisa ini, bisa ini, bisa itu. Sekarang anak 5 kok malah nggak bisa ini. Jangan jadikan mereka sebagai sumber kesempitan apa? Hidup. Luar biasa ini ya. Pembelaan terhadap haknya siapa ini? Anak-anak. Nah. Wala taqrabul fawahisya, dan jangan dekati perbuatan keji. Panjang kali. Insya Allah kita sambung. Lanjutkan dengan faedahnya nanti insya Allah. Masih pada ayat yang ke-100. Ini kan luar biasanya kalimat Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, padahal cuma 1 ayat. Cuman baca ayatnya, baca tafsirnya kan belum sampai. Nggak nyampe 1,5 halaman pun balik. Tapi sudah memakan waktu segini. Ini menunjukkan kalamnya Allah itu luar biasa luas apanya. Maknanya ya. Nah, sangat-sangat dalam makna yang dikandung di dalamnya. Makanya kadang kita khutbah, kadang kita nggak pakai persiapan banyak gitu. Cuman bahas 1 ayat saja. Itu malah lebih panjang waktu. Yang kadang kita pakai banyak dalil malah lebih singkat. Kan mungkin ingat khutbah yang 2 minggu kemarin tentang Musa yang ditenggelamkan itu. Ketika kami ngasih wahyu, iya, ingat ya. Itu anak ingat, nggak ada 1 dalil pun yang Anda sebutkan selain ayat itu. Murni hanya menjelaskan ayat. Kalau kalian ingat, nggak ada satupun dalil lain kecuali hanya apa ini? Baca ayat. Ternyata anak tengok rekamannya, 28 menit. Kemarin banyak dalil, banyak ayat, cuma 15 menit. Ini luar biasa barokah dari apa ini? Dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, luar biasa dalam maknanya dan yang lain-lainnya ya, kawan. Wallahu taala a'lam bishawab. Insyaallah lanjutannya kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah.